على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Yang saya muliakan segenap para sepuh, para hadirin keluarga besar daripada Ibu Nami, keluarga besar daripada Ibu Nami dan Mira, Bapak Asep dan Bapak Bima, para hadirin rahimahumullah. Malam ini adalah malam Jumat. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, "Akhirus salat alayya fi lailatul gharra wal yawmil azhar." Perbanyaklah selawat kepadaku di malam yang cahayanya terang, yaitu malam Jumat, wal yawmil azhar, dan di hari yang sangat agung dan indah, yaitu pada hari Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umat ini punya hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW melalui sholawat kepada Rasulullah SAW. Saat ini tadi para hadirin semuanya telah menghadiri maulid ini, maka harapannya adalah semoga hajat-hajat saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita perlu tahu bahwasanya ketika orang bikin maulidnya Nabi, itu sama saja gembira akan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Sebab orang yang gembira akan kelahirannya ini Nabi, dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang menghargai ini Nabi Muhammad SAW, dia akan dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap orang yang tidak menghargai ini Nabi Muhammad SAW, maka jelas dia akan dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, litu'minu billahi wa rasulihi wa litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Engkau ini diciptakan di muka bumi ini, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semata-mata untuk iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan agar selain engkau beriman kepada Allah adalah engkau untuk takdim kepada Nabi Muhammad SAW. Hormat kepada Rasulullah SAW sekaligus mensyukuri nikmat Allah atas kelahirannya ini Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud mensyukuri nikmatnya Allah atas kelahirannya ini Nabi adalah kita berkat Nabi Muhammad SAW, kita jadi umat yang paling agung, jadi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Dan Nabi SAW sudah menjalin hubungan dengan umat ini tadi melalui ikrar sholat ala Nabi Muhammad SAW. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi ini ada 10 jaminannya. Yang pertama, Allah sholawat kepadanya. Penduduk langit, ya, Allah dan semua penduduk langit, yaitu para malaikatnya Allah, akan bersolawat mendoakan si hamba ini. Yang kedua, dia akan mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, la asra'a min idfa'id dzunub mithl shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih cepat di dalam memadamkan api dosa seperti sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai punya dosa terus sampai baca sholawat, sama saja sampai itu punya api kemudian sampai siram dengan air es,
dengan air yang sangat dingin, langsung padam dosanya itu tadi. Setelah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah sababal sa'adah al-kubra, mendapatkan bahagia yang begitu besar di dunia. Di dalam kehidupan dunianya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang keempat, sababan lisa'atil ma'ash, dia akan mendapatkan keluasan di dalam rezekinya. Hidupnya tidak pernah sempit, hatinya tidak akan susah. Punya utang, silahkan punya utang, tapi kalau disolawati terus, insya Allah kebayar. Lek gak kebayar, omah dolen. Lek gak kebayar, omah sampai dong. Gak iso kebayar mana tambahan sepeda dolen bisa. Sampai mau bocor selawat gak apik yakin lho. Bocor selawat sih bingung A, bingung B, bingung C, bingung D. Endi aku iso ngangkat awakmu berkat selawat itu. Selawat iki tali gawe ngangkat awakmu nang Allah Subhanahu wa taala supaya dicintai oleh Allah, supaya dapat rahmatnya Allah, supaya nanti selamat ketika Allah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah selawat ini bisa menjadi pengaman bagi kita di dalam kubur. Ada satu orang ziarah, kemudian dia membaca sholawat kepada ahli kubur ini tadi, maka dosa atau siksa yang dialami oleh ahli kubur ini bisa diangkat oleh Allah berkat sholawat yang sampai diri. Saya tidak hafal Yasin, Fatihah, Fatihah kurang lancar, ulhu gak lancar, dia sholawat. Misalnya cepet-cepetan, kalian ziarah cepet-cepetan, nggak sampai baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sampai baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila ruhi fulan. Ya Allah, saya sholawat ini kepada si fulan, itu akan menjadi anugerah terbesar bagi si fulan yang dia terima daripada dirimu di saat engkau mengirim bacaan sholawat kepada si mayit ini tadi. Bahkan kalau orang yang ahli sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, anaknya, anak bersih meleng-meleng ya Pak, bakal nurut semuanya, gak bakal meleng, ya. Keluarga yang nantang, yang tengkanya kurang beres, dinasehati, dibacai, diruqyah sampai disetrum ke api-api sampai sholawat ini. Wis sampai gebuk, wis sampai tempeling, ngomongan ya. Wis sampai amuk, gak nurut-nurut, wis ambu sampean. Gimana? Sampean pakai jalur kebalen, jalur kebalen apa jalur ini? Jalur kebalen Pak ya. Kalau dibilang jalur langit kan keduduran, jalur kebalen. Mau tak bisa jalur kebalen, jalur babaan. Nah, misalkan apa jalur babaan ini? Sampai baca sholawat dengan perasaan, ya Allah, saya ini orang lemah, nggak punya apa-apa. Mudah-mudahan dengan sholawat anak saya jadi nurut, bojoku nurut, termasuk ibu-ibu. Nek ono bojone seret gak gelem naik blonjo sing akeh sholawat ono wae. Nek terus-terusan gak gelem ono duwe sing seret blonjoe bocokno Yasin. Lho kok dibocokno Yasin yo wis menyisa tak bocokno Yasin apa? Lah lek gak paham-paham yo cek berangkat, lah nek berangkat pas pelit yo apa gitu. Jadi cukup dibacakan apa sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk juga sababan iqadha ad-dain, termasuk menjadi sebab kamu akan utang-utangnya sampai akan dilunasi insyaallah. Kemudian sababan ridhoillah, mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang paling utama adalah ru'yatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakal kamu dapat bonus bisa mimpi atau bisa kumpul ketemu kali kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir termasuk birrul walidain. Sampai kalau kita dulu di masa hidup ada yang nantang sama orang tua atau kurang ajar sama orang tua, sampai masih belum bisa balesi kebaikan orang tua, maka tiap malam bacakan sholawat yang banyak. Sebab dengan engkau baca sholawat yang banyak, nama orang tua, namamu, nama orang tuamu, sampai bayi sampean semuanya dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan dapat jawaban salam dari Kanjeng Nabi. Maka dengan demikian dapat kucuran rahmatnya Allah berkat kamu baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bikin yasin, tahlil dan maulid ini menghargai yang sudah almarhum dan almarhumah, sudah menghargai orang tua, menghargai kerabat, dan juga menghargai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menghargai, insya Allah nanti pada akhirnya juga akan dihargai. Maka jangan khawatir ketika ada orang itu sudah baca maulidnya Nabi, sudah baca sholawatnya Nabi Muhammad SAW, kampungnya insya Allah aman, keluarganya makmur, hidupnya terjamin dunia dan akhirat. Sebab kita membalas Kanjeng Nabi tidak bisa, perjuangannya luar biasa. Sampai membalas Nabi apa? Apa yang mau kita haturkan ke Nabi SAW? Ya, tidak ada yang kita haturkan sama Nabi SAW. Ini apa? Umat zaman sekarang ini apa? Kurang menghargai Nabi. Perbuatannya kadang lebih banyak nyakiti Sayyidina Rasulullah SAW. Mau dari segala lini, dari lini ulamanya, dari lini yang bawahnya, dari lini santrinya, masih banyak sing jomplang yang kekurangan. Tapi itu semuanya bisa diobati dengan sampai banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekurangan itu bisa ditempel dengan solawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang baca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW ada kemungkinan besar ketika dia wafat, meskipun sudah dikubur bertahun-tahun, insya Allah dapat kemuliaan, jasadnya bisa utuh. Wakilah an ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan bahkan ada beberapa percobaan, ya, ada beberapa orang ahli sholawat, orang pasar, Pak. Orang pasar bukan santri, orang pasar, tapi kerjaannya banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dia dimakamkan berapa tahun kemudian istrinya meninggal, waktu dibongkar, dibikinkan makam untuk istrinya, di sebelahnya temboknya kuburan itu ambrol. Ternyata subhanallah, tidak tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang pasar ini tadi, oleh orang awam ini tadi, dia masih butuh jasad. Nah, kalau jasadnya aja cacing tidak berani, masa yang lainnya akan berani untuk dia? Dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan apa ini? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu minta apa? Sampai dari Nabi Muhammad minta apa, Pak? Selamat bisa melalui Rasulullah SAW. Minta sukses melalui Rasulullah bisa. Kalau kita ini lagi ada hajat atau ada sesuatu yang sulit, kan minta tolong. Wah, siapa ini yang bisa jadi belaannya saya ini? Ya, oh si Fulan, misalkan urusan resep, urusan lakong, urusan proyek, urusan besi. Ya, bukan besi tua, besi muda. Atau misalnya urusan bangunan, urusan perkara apa yang jelimet, kita cari orang yang bisa bantu kita. Kadang yang kita sudah percaya belum tentu. Cuma satu yang bisa kamu percaya dan insya Allah nggak akan meleset. Dia bisa bantu kamu, kamu nggak perlu bayar. Tak perlu keluar besi, Pak. Tak perlu keluar besi. Tak perlu. Iya, nggak perlu keluar besi. Kalau ada orang mau kita minta bantuan, iya, saya minta bantuannya Hadro. Atau
Hidup di dunia ini hanya satu. Kalau engkau minta bantuan kepada satu ini, tidak akan nuntut apa-apa, bahkan sayang kepadamu. Siapa ini? Pak RT, Pak Presiden, Pak Lurah? Bukan. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomornya, saya kasih nomornya sampean. Sampean mau nomornya Rasulullah? Mau enggak? Mau nomornya Rasulullah enggak? Bisa sampean kontak? Bisa, mau enggak? Mau? Onggun? Si. Sampean tahu nomornya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sampai baca sholawat tanpa hitungan. Dihitung Pak, jangan dihitung sholawat Pak. Saya baca sholawat 1000 kok nggak manjur-manjur. Kok bisa 10.000? Iya, dosa masih lebih banyak, ya kan? Ini sholawat kita ini masih menghapuskan dosa-dosa kita. Kok minta langsung mulus jalannya? Jangan. Pokoknya sampai baca sholawat dengan yakin. Dia banyak meket, banyak banyak sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah diberkati oleh Allah. Sampai yang hadir dalam majlis ini. Sampai kontak Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi sudah saya share tadi. Nomornya kanjeng Nabi sudah saya share. Berapa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tak bisa ketika baca sholawat jangan gini. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Meskipun itu bisa gobul juga, tapi tergantung keyakinan. Yang penting odi nyaman, dunia akhirat akan nyaman, ngenomnya nyaman, tedungnya nyaman, jalannya nyaman, mangkat ke pasarnya nyaman, bisa haji, bisa umroh. Kalau bisa tiap bulan 2 kali umrohnya, mau tak bisa sampai bikin banner Ka'bah. Ya. Jadi setiap ketemu Ka'bah selalu labbaik Allahumma labbaik. Sebagian orang nggak punya duit, tapi dia bikin banner kayak gitu, punya niat yang kuat untuk berangkat, akhirnya berangkat. Itu kan cuma contoh saja. Dan banyakin sholawat Anda kepada siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhir cerita ini sudah, ya. Dan insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.